Sementara itu, Son juga tidak tinggal diam. Ia tahu Lin tidak akan menyerah begitu saja, jadi ia mulai mencari cara untuk melindungi Selin dari ancaman itu. Di malam yang tenang, Sean menemui Lin di tempat mereka sering bertemu dulu, sebuah kafe kecil yang kini terasa penuh kenangan pahit. "Apa yang kamu mau, Lin?" tanya Sean dengan nada dingin. "Aku nggak tahu kenapa kamu terlihat begitu serius, Sean," jawab Lin dengan senyum manis. "Aku hanya ingin kembali dalam hidupmu." "Lin, itu nggak akan terjadi," jawab Sean tegas. "Kamu tahu kita sudah selesai sejak lama." "Oh, jadi kamu pikir aku akan pergi begitu saja?" Lena menyipitkan matanya. "Aku nggak suka melihatmu bersama gadis itu. Dia nggak cocok untukmu, Sean." "Itu bukan urusanmu," jawab Sean dengan nada penuh ketegasan. "Kalau kamu berani menyentuh Selin, aku nggak akan tinggal diam." Ancaman Sean membuat Lin terdiam sejenak. Tetapi ia hanya tersenyum lagi. "Kita lihat saja siapa yang menang, Sean." Setelah Lin pergi, Sean merasa lega bisa menyampaikan peringatannya. Tetapi ia juga tahu Lin tidak akan menyerah dengan mudah. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Sean dan Selin sedang mempresentasikan proyek mereka di kelas, seseorang mengedarkan foto-foto dari masa lalu Sean. Foto itu menunjukkan Sean dengan Lin di berbagai tempat, terlihat seperti pasangan bahagia. Selin, yang sedang berdiri di depan kelas bersama Sean, merasa wajahnya memanas. Bisikan-bisikan mulai terdengar di sekitar mereka. "Sean dan Lene, kenapa dia bersama Selin kalau dia punya Lene?" Sean meremas kertas di tangannya, jelas-jelas marah. Ia menatap sekeliling kelas, mencari pelaku penyebaran foto itu. Tetapi, ia tahu betul siapa yang ada di balik ini. Setelah kelas selesai, Sean langsung menarik Selin keluar ruangan. "Selin, aku minta maaf soal itu," katanya penuh penyesalan. "Aku nggak tahu Lin akan melakukan hal sejauh ini." Selin menatap Sean dengan campuran emosi. "Kenapa dia begitu keras kepala? Apa dia benar-benar gak mau melepaskanmu?" "Dia hanya ingin menang," jawab Sean. "Tapi aku gak akan membiarkan dia menyakitimu." Selin menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita harus hadapi dia bersama." Sean tersenyum kecil, terharu dengan keberanian Selin. "Aku janji, aku akan melindungimu." Namun, jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa menghadapi Lin bukanlah hal yang mudah. Mereka harus bersiap untuk pertarungan yang lebih besar. Malam itu, di sebuah kafe yang tenang, Sean dan Selin bertemu untuk membahas langkah selanjutnya. "Kita harus tahu apa rencana Lin selanjutnya," kata Sean sambil mengetukkan jarinya di meja. "Menurutmu dia akan melakukan apa lagi?" tanya Selin. Sean menghela napas. "Lin selalu punya rencana cadangan. Dia akan mencoba menyerangmu secara langsung, mungkin dengan menyebarkan rumor atau memanfaatkan teman-temanmu." Selin berpikir sejenak. "Kalau begitu, aku harus menunjukkan padanya bahwa aku tidak mudah dipermainkan." Sean tersenyum kecil. "Aku suka keberanianmu, tapi aku nggak mau kamu terluka karena ini." "Aku bisa menghadapinya, Sean," jawab Selin tegas. "Kita hadapi ini bersama." Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar di sekolah. Lin mengatakan kepada beberapa teman sekelas bahwa Sean hanya menggunakan Selin untuk menyelesaikan proyek mereka. Dan setelah proyek selesai, dia akan meninggalkan Selin. Selin mendengar rumor itu dari Mia, yang tampak khawatir. "Kamu harus hati-hati, Selin," kata Mia. Lin tahu cara membuat semua orang percaya padanya. Selin mengangguk, meskipun hatinya sedikit terguncang. Ia percaya pada Sean, tetapi rumor itu mulai mengganggu pikirannya. Di saat yang sama, Sean mendengar tentang rumor tersebut dari teman-temannya. Ia segera mencari Selin untuk memastikan bahwa ia tidak terpengaruh oleh kata-kata Lin. "Selin," panggil Sean saat mereka bertemu di lorong. "Kamu dengar apa yang Lin katakan?" Selin mengangguk. "Aku dengar, tapi aku percaya padamu, Sean." Keyakinan Selin membuat Sean merasa lega. "Aku nggak akan membiarkan dia menghancurkan kepercayaan kita. Lina hanya ingin membuat kita ragu satu sama lain. Kalau begitu, kita harus tunjukkan padanya bahwa dia salah," jawab Selin dengan semangat. Namun, Lin tidak berhenti di situ. Ia mulai mendekati Selin secara langsung. Saat Selin sedang mengambil buku di perpustakaan, Lin muncul di sampingnya.
Kamu tampak tenang sekali, Selin, kata Lin dengan senyum sinis. Ada alasan kenapa aku harus panik, balas Selin dengan tenang. Kamu tahu Sean itu bukan tipe yang bisa dipercaya, kan? Kata Lin, nadanya penuh dengan ejekan. Dia hanya bermain-main denganmu. Kalau tugas ini selesai, dia akan kembali ke kehidupan lamanya. Selin menatap Lin dengan tajam. Aku tahu siapa Sean yang sebenarnya, Lin. Aku tidak butuh nasihat darimu. Lin tertawa kecil. Kita lihat saja. Jangan menangis nanti, ya. Selin menghela napas panjang setelah Lin pergi. Ia tahu Lin hanya mencoba mengguncangnya, tetapi kata-kata itu tetap menyisakan sedikit keraguan di hatinya. Setelah kejadian itu, Selin dan Sean memutuskan untuk menghadapi Lin secara langsung. Sean mengirim pesan kepada Lin, meminta untuk bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, ia membawa Selin bersamanya. Ketika Lin melihat mereka berdua, ia tampak terkejut tetapi tetap menjaga senyumnya yang angkuh. Apa ini? Pertunjukan kekompakan? Tanyanya dengan nada mengejek. Lin, cukup, kata Sean tegas. Kami tahu apa yang kamu coba lakukan, dan itu tidak akan berhasil. Coba apa? Tanya Lin dengan ekspresi tidak bersalah. Rumor, foto, sindiran, tambah Selin. Semua itu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak bisa menerima kenyataan Sean sudah tidak ada hubungannya denganmu. Lin menatap Selin dengan tajam, kehilangan senyumnya untuk sesaat. Kamu pikir kamu bisa mengambil tempatku di hidupnya? Kamu nggak tahu apa-apa tentang dia. Selin menatap Lin dengan tegas. Mungkin aku tidak tahu semuanya, tapi aku percaya padanya. Dan itu cukup. Sean menambahkan, Lin, kamu harus berhenti. Kalau kamu terus seperti ini, aku akan melibatkan orang tua atau bahkan pihak sekolah. Ancaman itu membuat Lin terdiam, meski ia tidak langsung menyerah. Ia tahu bahwa Sean dan Selin tidak akan membiarkannya menang dengan mudah. Setelah pertemuan itu, Lin mulai merasa terguncang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Sean dan Selin akan menghadapi dirinya secara langsung. Aku belum selesai, gumam Lin dengan penuh tekad. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka aku akan memastikan dia juga tidak bahagia. Rencana baru mulai terbentuk di pikirannya, sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Sementara itu, Sean dan Selin bersiap untuk apapun yang mungkin datang. Keduanya sadar, pertempuran dengan Lin belum selesai. Lin menyusun strategi baru, kali ini lebih berbahaya. Dia memutuskan untuk menggunakan posisi ayahnya yang memiliki koneksi dengan dewan sekolah untuk membuat Sean diskors dengan tuduhan palsu bahwa Sean telah melanggar aturan sekolah. Lin mengirim laporan anonim ke pihak sekolah, mengklaim bahwa Sean telah terlibat dalam perkelahian di luar sekolah. Ia bahkan menyertakan bukti foto yang diedit dengan cermat. Sean dipanggil ke kantor kepala sekolah keesokan harinya. Selin, yang mendengar kabar itu, segera menemui Sean setelah pertemuan tersebut. Sean, apa yang terjadi? Tanya Selin khawatir. Mereka bilang aku terlibat perkelahian dan bisa diskors, jawab Sean dengan wajah frustrasi. Aku tahu ini ulah Lin. Selin mengepalkan tangannya. Dia sudah melampaui batas, kita harus melakukan sesuatu. Sean dan Selin memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan bantuan Mia, mereka mencari jejak digital Lin, terutama foto-foto yang digunakan sebagai bukti. Mia, yang cukup mahir dengan teknologi, menemukan kejanggalan dalam foto tersebut. Ini jelas hasil editan, katanya sambil menunjukkan detailnya kepada Sean dan Selin. Bayangan dan pencahayaannya nggak sesuai. Ini pasti dibuat-buat. Dengan bukti di tangan, Sean dan Selin langsung menemui kepala sekolah untuk membersihkan nama Sean.